عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان عبد القادر يا خيام شيخ العقرب والحياة وانا نادهتك ليا سيدي احمد لا تنساني. Dengan macam-macam hiburan, takwin, khawarikul adat dan seterusnya, itu agar mereka tidak terpenjara dalam kesulitan, agar nggak terpenjara dalam kegalauan gitu tak kiai. Aing mah ibaratnya usaha ini capek terus, dan mungkin ini Allah Ta'ala menginginkan saya ini capek terus gitu tuh. Biar nggak seperti itu, tapi setara gitu tuh. Ada capek, ada santai, ada senang, ada sedih, gitu. Ada khauf, ada roja. Kok incer amat nih? Nah sehingga adabnya dia waktu itu, Tadi satuin aja tadi. adabnya waktu itu tidak ada kecuali hatinya tidak boleh condong kepada apapun selain Allah Ta'ala, gitu. Sehingga wa ahsinil adab, tetap meskipun dia muqarrabin, meskipun dia wasilin ilallahi ta'ala, tetap harus memperbaiki adab, gitu. Karena banyak dari golongan para arifin yang ketika dia sudah ma'rifat tapi dia tertipu oleh kema'rifatannya, oke cok Bisa nyungsep nyungsep ya. Ya, cerita lama seperti Ba'an bin Ba'uro, Nah. kan Barsiso. oke. Kalau ke manakib ada kisahnya kan, Itu siapa? Sako. tim nggak disebutkan nama sih kalau yang Aziz baca itu ya. Dalam manakib Sunda, Sako namanya. Oh sakonya Dari Sanes Sako. Bako, Sanes Bako, Bako bin Batu. Ya mungkin itu. Kalau Bako bin Batu termasuk murid yang luar biasa itu mah, Sanes Setan. Oh. Oke, seorang wali lah, seorang wali Kepintarannya melebihi daripada Tuan Se. ngerasanya seperti itu dia. Dia itu seorang wali, seorang arifin. Tapi kemudian di dalam hatinya ketika mendengar ucapan Tuan Syekh yang mengatakan qadami ala raqabati kulli waliyin lillah, kedua qadamayya, kedua kakiku itu berada di semua pundak para wali-walinya Allah Ta'ala. Artinya nggak ada makom tertinggi saat itu yang dicapai oleh wali-wali di zamannya, di masanya, gitu kan. Allah alam sampai hari kiamat kan itu goib kan sifatnya, yang nggak tahu itu. Nah kemudian ada satu wali yang tidak terima dengan ucapan itu. Nah dia tertipu nih oleh kondisi kerohanian yang dia alami saat itu. Ada cemburu Cemburu. terhadap sesama wali. Nah Jadi sesama wali pun juga ada kecemburuan ya. ada. Kalau ada kecemburuan gugur ya kewaliannya, Ki. Nah sehingga setelah itu apa? Dia itu karena dia merasa masa sih nggak mungkin saya mau lebih tinggi dari dia gitu kan. Disitulah kewaliannya turun itu. Dan gak lama kemudian dia datang karena kepada Tuan Syekh ya, lantaran dia merasakan kehilangan hal yang demikian gitu kan, kehilangan kemarifatan, kehilangan kondisi kerohanian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dia minta maaf. Tapi Syaikhul Qadir itu pertama nggak menggubris, dia datang nunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Nah ketika muncullah perasaan oh iya benar dia itu menyesal, mengakui kesalahan dan seterusnya, akhirnya dimaafkan, dibalikan lagi tuh kewaliannya ke dia. Oleh Tuan Syekh. Sehebat Tuhan bawa. Bagikan membuat kopi. Nah Kalau dalam cerita Sunda, dalam cerita manakib itu, jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya
dua orang teman, berarti tiga sama tuan saya. Satu tuan saya, kedua Ki Abdullah, yang ketiga saya Sako. Mau ziarah ke Syekh Gausuzzaman. Ya. Yang mana pada saat itu Gausuzzaman itu adalah seorang waliullah yang tidak gampang. Nah mereka semua membawa ini, membawa bahan, membawa pertanyaan, sebuah pertanyaan. Ya, seakan saya Sako ingin menguji kehebatan Gausuzzaman. Ya, kalau tuan saya mau silaturahmi mungkin banget itu. Tidak mau menanyakan apa-apa. Ketemu dengan Gausuzzaman itu sudah luar biasa. Maka dua hamba Allah yang punya niat seperti itu akhirnya gugur kewaliannya. Itu dalam cerita mana? Ya, Ibnu Sako ya. Ibnu Sako ya, benar ya. Ibnu Sako. Karena dia merasa lebih tinggi gitu. Betul. Itu dalam cerita Manaqib Sunda. Betul. Ada. Ada. Kutipan dari Khulasatul Mafakhir dan di Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami juga ada. Terus di mana lagi? Di Tufahul Arwah juga ada. Yang satu namanya Ibnu Sako itu ya, yang dia itu pada akhirnya dia mati dalam keadaan kafir ya. Kemudian ada Ibnu Farhud, Ibnu Asrud, Abu Sa'id Ibnu Asrud, seorang imam Syafi'iyah di zamannya. Dia jadi bergelimang harta. Bergelimang harta, tapi nggak dalam keadaan bahagia gitu ya. Yang tiganya ya Tuhan saya itu. Dan memang tujuan dari kedua orang itu memang jelek. Kalau yang Ibnu Sako dia itu pengen mengetes, menguji sejauh mana sih kehebatan dari Ghaus ini, tuh ngetes tuh. Terus yang Ibnu Asrud di zaman ini dia itu ya Imam Syafi'i saudara minhu lidzalikal wali. Adalah sedikit sikap yang qalilul adab itu kurang adab kepada Ghaus itu, yang sampai pada akhirnya bahwa adahu bi antugriqah dunya ila uzunai. Dia tenggelam dalam kekayaan dunia, sampai tenggelamnya itu sampai segini, sampai kadar satu. Jadi saking banyaknya hartanya itu emas lah kan ya. Dia tenggelam di itu kalau diukur gitu tuh, sampai ke telinganya saking banyaknya. Nah kalau yang Syekh Abdul Qadir karena dia beradab kepada wali itu, wali Ghaus itu, ya didoakan baik dan dijanjikan dia itu akan menjadi seorang wali, dan kakinya itu akan berada di setiap pundak dari semua wali-walinya Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan dari cerita-cerita tentang ini. Jadi kekeruhan dalam status kewalian pun itu bisa saja, bisa menggugurkan, bisa terjadi gitu. Betul. Kan jangankan itu ya, kan posisi tertinggi dari kewalian itu adalah wali kutub atau wali Ghaus itu ya, pangkat. Berbicara pangkat, enggak semua wali itu katakanlah misal diangkat di umur 40 tahun jadi wali kutub, kemudian sampai meninggal jadi wali kutub, enggak tentu. Jadi pasang surut itu kan gimana kondisi kerohaniannya dia itu kan. Apakah dia ada ikhtiror, tertipu dengan kondisi kerohaniannya itu atau tidak? Artinya apakah dia bisa menjaga adabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kalau tidak, gugur, nggak jadi wali kutub, atau bahkan kewali kutubannya dia bahkan bisa dilepaskan dari dia sama sekali. Kewali kutubannya, bahkan kewaliannya sekalipun. Ini pangkat wali ya. Pangkat wali. Ya, pangkat kiai. Kamu kiai. Kiai mah indanas laisa indallah. Pangkat menurut manusia di sisi manusia itu mah
di sisi Allah Ta'ala. Makanya kenapa kiai itu ada, kiai kan ulama gitu kan ya, kalau bahasa kitab mah ulama ada yang soleh ada yang toleh. Kenapa? Ya pangkat itu pangkat menurut manusia, ya kan? Karena ulama menurut Allah Ta'ala itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itulah ulama yang takut ke Allah. Ulama hakikatnya ulama orang-orang yang takut ke Allah Ta'ala, yang hanya takut ke Allah Ta'ala, yang takut kepada selain Allah karena dia kenal Allah, kan gitu. Ternyata ini ya, membongkar kisah cinta. Karena ini kan Adin mahabbataka. Oke, kedzaliman ya, wala takhlat ila ru'unatil asliyah minadz zulmi wal jahli wal ajalah. Kau itu jangan kekal, jangan katakanlah continue dalam atau kepada sifat kekeruhan asal sifat manusia yang berupa kezaliman, baik zalim pada diri, zalim ke Allah, zalim ke manusia, zalim ke Rasulullah, atau kebodohan al-jahal, kebodohan terutama tentang Allah Ta'ala. iya, di sini kan spesifik ya. Bodoh di sini bukan berarti tidak bisa ngaji, tapi bodoh mengenal Allah. Betul. Artinya sepangkat kiai pun ketika mereka bodoh mengenal Allah, tidak mengenal Allah, ilmu marifat, bodoh pangkatnya. Kamu bodoh. Kalau saya, sepertinya kamu memikirkan sesuatu. Jangan-jangan hatimu lagi galau. Eta. Dengan Mari. Kalau tak bro, no. Oke. Cintamu terbang. Wal ajalah. Terburu-buru. Buru-buru, orang masuk buru-buru baik ya. Itu penyakit saya itu. Buru-buru. Kita sering atau suka lah untuk menjadi atau memiliki atau kita ini suka terburu-buru dalam hal apapun itu. Buru-buru pengen jadi kiai, buru-buru pengen jadi ulama, buru-buru pengen jadi wali, buru-buru pengen usul, tuh kan? Buru-buru pengen dapat rezeki, pengen dapat ini itulah, buru-buru. Padahal buru-buru itu al-ajalatu minasyaiton at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton dalam sebuah makalah itu, ucapan ulama. Terburu-buru itu santai, artinya pelan-pelan itu adalah sifatnya Allah, dan buru-buru itu sifatnya setan. Nah, hal ini memang atau sifat-sifat buruk tadi yang dijelaskan tadi itu sesuai dengan ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami ini menyodorkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung. Mereka semua menolak, fa'abaina. Mereka semua menolak. Muka baik bro, cetakan. Iya bro, perengahin ya. Halaman 330. Ini di catatan kaki bro. Oh, di sini. Fa'abaina, mereka semua menolak an yahmilnaha. Mereka menolak untuk menanggung amanah tersebut. Ya. Wa ashfaqna minha, merasa apa ya? Merasa lemah dari menanggung itu, menanggung amanah tersebut. Tapi yang berani atau yang menerima tawaran dari Allah Ta'ala itu, tawaran amanah dari Allah Ta'ala itu adalah wahamalah insan, manusia yang berani mengajukan diri untuk menanggung beban amanah. Anggota dewan, jadi menteri, dengan sogokan yang miliaran-miliaran, padahal di pundak
jawabnya itu tanggung jawab yang besar kan. tanggung jawab yang Innahu kana dzaluman jahula, karena manusia itu adalah sungguh orang yang sangat zalim dan bodoh, sungguh bodoh ya. Faul, mubalaghah kan ini, dzalum atau sifat musyabbahah ya. Dzalum, faul, jahul, kan bisa zalimun ada jahilun kan, tapi ini dzalum. Sifat musyabbahah, sifat yang melekat, yang sudah menyatu dalam diri manusia, itu adalah sifat bodoh. Maaf, zalim, zaluman, zalim dan jahul sama, sangat bodoh. Oke, kita baca tafsirannya. Tafsiran ayat ini menurut Tuan Syekh, qala Syekhul Jailani radhiyallahu anhu, inna bimuqtadu tajalliyatina, sungguhnya kami dengan tuntutan tajalli kami yang al-jamaliyah, yang sifatnya indah, al-muba'itsati 'anis syu'unil hubbiyah, yang muncul dari keadaan-keadaan cinta, wa tatawwuratil lutfiyah, dan kemajuan-kemajuan sifat lembutnya Allah Ta'ala. Aradnal amanata, inna Allah ya, inna Allah itu aradnal amanata, kami sodorkan amanah. Apa mana amanah? Amanatul khilafah, amanah yang berupa pertanggungjawaban. Khilafah jangan diartikan sebagai pemimpinan. Apalah pertanggungjawaban. ya, Wan niyabah, oke, kepemimpinan lah, kepemimpinan. pengaturan, mengatur dunia. Wan niyabah, Wan niyabah, jadi wakil, perwakilan, wakil Allah. Wa aradna an nuhammila a'ba al-ubudiyyatil mustamilati ala takhalluqi bil akhlaqil ilahiyah, dan kami ingin membebankan beban penghambaan diri yang mencakup pada at-takhalluq bil akhlaqil ilahiyah, memiliki akhlak, berakhlak seperti akhlaknya Allah Ta'ala, berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala. an nuhammila a'ba mananya apa? Beban. An nuhammila a'ba al-ubudiyah, dan kami ingin menanggungkan beban penghambaan diri yang mencakup pada at-takhalluq bil akhlaqil ilahiyah, dengan akhlak ketuhanan, wa taklifati syaqqah, dan taklif non paksaan, atau sama sih beban ya, Beban juga. yang berat, al-qali'atil awsafil bahimiyah, yang dapat mencabut sifat-sifat kebinatangan, wal adnasil iskaniyah, dan dosa-dosa al-iskaniyah yang membuat seorang itu tenang atau merasa tenang lah, ar-rasikhati fil quwwat tabi'iyah, yang menancap di dalam kekuatan tabiat. Tujuannya litahsul tasfiyatu wa tazkiyah an aqdaril huyuli al-mani'ati 'anil wusuli ilal mala'il a'la, agar mencapai tasfiyah, penjernihan, wa tazkiyah, penyucian, an aqdaril huyuli, dari kekeruhan wujud. Huyuli itu adalah salah satu tingkatan dari wujud ya. Al-mani'ati 'anil wusul, yang dapat mencegah seseorang dari usul ilal mala'il a'la, kepada golongan-golongan yang tertinggi, yaitu para siddiqin, syuhada, solehin, anbiya, rasul, itulah. Huyul, hayalan ya. Ya. Huyuli, sanes, huyuli itu salah satu dari tingkatan wujud itu. Jadi wujud macamnya ada banyak. Yang diantaranya huyuli. Ada al-huwiyah itu, misalnya. Itu, dan ini memang sering digunakan oleh para ahli sufi itu, huwiyah, huyuli. Aradnal amanah, dan amanah tadi tafsirannya demikian, alastidadis samawatil ula wa qabiliyatil ardis sufla, atas kesiapan langit yang tinggi dan penerimaan bumi yang rendah,
dan wal jibalil asna, pegunungan-pegunungan yang tinggi, wa alasti'dadati ma bainahuma minal murakkabatil udma wal mu'allafatil kubra, padahal wa alasti'dadati ma bainahuma, dan atas atau kepada kesiapan sesuatu yang diantara keduanya, langit dan bumi, bainaha meureun, minal murakkabatil uzma, dari susunan-susunan yang agung, wal mu'allafatil kubra, ya artinya makhluk-makhluk lah yang ada di isi dari langit dan bumi itu. Ternyata fa'abaina wa amtana'na ay kullun minhunna. Mu'allafatil kubra mananya? Ya kalau terjemahan doang kan susunan-susunan yang terbesar. Naon buat apa? Tanya orang, nggak tahu. Fa'abaina. Ternyata mereka semua itu nolak. Wamtana'na sama nolak. Kalau minhunna, nolak untuk an yahmilnaha, untuk menanggung beban-beban tadi amanah. Ya karena ma'auda subhanahu fi isti'dadatihim wa qabiliyatihim ma yas'u li hamli hadhil amanatil adimah wal karamatil karimah. Ya karena tidaklah mama itu nafi atau ini ya? Ma'auda. Sesuatu yang Allah Ta'ala titipkan dalam kesiapan mereka, dan qabiliyah itu apa, penerimaan ya, atau kesiapan untuk menerima. Serobe sih qabiliyah sama istidad itu adalah sesuatu yang dapat mencakup apa, hamli hadhil amanah, untuk menanggung amanah yang besar ini dan karomah yang mulia ini. Walidzalika asyfaqna minha. Oleh karenanya mereka semua, al ardu was samawati wal jibal asyfaqna, khifna, mereka semua takut. Wa khashina, sama takut, min hamliha, untuk menanggung beban. Takut apa? Alla yafina haqqaha, tidak dapat mencukupi haknya, memenuhi haknya. Takut itu. Wa ba'da mamtana'na wa khifna jami'an an hamliha, dan setelah langit, bumi dan pegunungan itu menolak dan takut untuk menanggungnya, ternyata hamalahal insan, manusia cuma berani, Kiai. Wa hamalahal insan, manusia itu berani untuk menanggung amanah itu. Di mana manusia itu al-majbul ala suratir rahman, jibillahnya, tabiatnya itu bisa, itu berada pada suratir rahman, tajallinya Allah Ta'ala yang maha rahman. Al-muntakhab min bainil akwan bil quwwatil qudsiyah al-muda'ati fihi, yang dia dipilih dari semua alam semesta, di antara semua alam semesta dengan kekuatan suci yang al-muda'ati fihi, yang dititipkan di dalamnya, dalam manusia itu. Al-muqtadiyatil hamliyah, yang dapat menuntut untuk, atau dapat membuat seseorang itu mampu untuk menanggung beban itu. Innahu hinaidin, sesungguhnya manusia waktu itu, karena dari sempurnanya kerinduannya kepada Allah, maufuri tahannunihi, dan banyaknya sama tahannun, rindu, wadauqihi, dan rasanya, karena doluman, maka dia adalah orang yang sangat zalim, ala nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri, bertika bihadhihi tahmilat, dengan menanggung atau melaksanakan beban-beban ini, al-balighati, yang sangat, wa taklifat syadidah, dan beban-beban yang berat, atsaqilah, sama berat, min qat'il ma'lufat tabi'iyah, dari
memutuskan kebiasaan tabiat. Wal mustahayatil bahimiyah, dan syahwat-syahwat kebinatangan. Wal ladzatil hissiyah, dan kelezatan indrawi. Satu, zuluman, jahulan, dia bodoh, sangat bodoh, zahulan, lupa, an muqtadayati nasutihi, dari tuntutan alam kemanusiaannya, wa mula'amatiha, dan lupa dari tuntutan kemanusiaannya ini, bihasabil quwal basyariyah, sesuai kekuatan manusia, li ghalabatil quwar ruhaniyah, karena menangnya kekuatan rohani, al jalibati lisa'adatil azaliyatil abadiyah alal quwal jismaniyah al mustad'abah li syaqawatis sarmadiyah, untuk mengalahkan kekuatan rohani yang dapat menarik kebahagiaan azali abadi mengalahkan atas kekuatan jasmani al mustad'abah, yang dianggap atau mustadba'ah, yang mengikuti li syaqawatis sarmadiyah, yang mengikuti ke syaqawah, kehancuran, syaqiyun wa sa'idun, bahagia, celaka yang abadi. Fa in hadza min dzalik, maka di mana perbandingannya itu, bagaimana antara ini dengan itu? Artinya sejauh mana ini perkembangan dari penanggungan beban dan sifat asli dari manusia itu sendiri, gitu. Ya, artinya berat. Berarti orang yang dapat menanggung beban, yang tadi al-khilafah wal niyabah, itu adalah seseorang yang memiliki kriteria ini. Dia memiliki al-quwatul qudsiyah al-muda'ati fihi, atau al-majbul ala suratir rahman. Itu manusia tuh. Al-muntakhab min bainal akwan bil quwwatil qudsiyah al-muda'ati fihi, itu manusia yang mampu untuk menanggung beban amanah yang Allah Ta'ala bebankan kepada dirinya. Ya. Dan itu ayat ini memang menunjukkan bahwa manusia itu sifat aslinya memang adalah kezaliman dan kebodohan itu. Tuh, sehingga dia harus sadar menghilangkan kebodohan dan juga menghindari diri dari kezaliman apapun, baik pada dirinya, pada orang lain, atau kepada Allah Ta'ala. Wa qauluhu wa kana al-insanu ajula, kalau dalam ayat lain yang mengenai bahwa manusia itu terburu-buru, wa kana al-insanu ajula, manusia itu terburu-buru, ya kan? Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, wa kana al-insanu ajula, wa yada'ul insanu, dan manusia itu berdoa bisyar, dengan keburukan, du'aahu bil khairi, kumaha ya? Oh, du'aahu bil khairi seperti doanya manusia bil khairi, dengan kebaikan, wa kana al-insanu ajula. Oke, qala Syekhul Jailani, wa min jumlatil akhlaqil madhmumah wa danatil qabihah, dan termasuk jumlah akhlak-akhlak yang buruk dan kebiasaan yang buruk, Surabaya, yad'ul insanu musri'an mustajilan, manusia berdoa musri'an, secara cepat, mustajilan, terburu-buru, bisyarri, dengan keburukan, al-mulhaqi bihi, yang datang padanya, min ghairi ilmin bisyarriyatihi, tanpa ada pengetahuan tentang keburukannya, wa wakhamati akibatihi, dan keruhnya atau kotornya akibatnya, akibat doa itu. Doahu bil khair, seperti doanya dia dengan kebaikan, mithlu du'aihi bil khair ay li sur'atihi. Jadi kalau doa
doa kepada kebaikan itu kita pengen kebaikan itu cepat ke kita. Doa kepada keburukan itu pun juga sama, pengen dicepatkan oleh Allah Ta'ala. Gimana gambaran dari doa dia berdoa itu buruk? Itu iyalah dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan satu hal yang menurutnya dia baik, tapi menurut Allah Ta'ala belum tentu, sehingga dia terburu-buru agar doanya ini cepat dijabah oleh Allah Ta'ala. Itu kan sama keterburu-buruannya itu. Artinya terburu-buru itu adalah hal yang sangat Manusiawi. buruk. Ya, Oh, betul. buruk. Dan itu memang sifat manusiawi, betul. Sifat manusiawi itu. Maka al-insanu ajulah fi jibillatihi khuliqa ajula. Oke. Musri'an mustajilan ala ma yamilu ilaihi. Terburu-buru atas apa yang dia condongi. Gitu. Wa in kana mudirran lahu, meskipun hal itu adalah hal yang madharat kepada dirinya. Meski dia nggak sadar gitu kan. Maka bagaimana langkah para muqarrabin dan wasilin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti ini? Wahfad qalbaka minal iltifati ila ma qad taraktuhu minal khalqi wal hawa wal iradah wat tahayyur wat tadbir wa tarki sabr wal muwafaqah war ridha inda nuzulil bala. Itu solusinya. Atau katakanlah mau perbaiki adab, ya itu isinya. Jaga hati dari condong kepada apa yang Allah Ta'ala tinggalkan. Maka tarak tahu. Jaga hati dari kecondongan kepada apa yang sudah engkau tinggalkan, ya. Karena ketika seorang itu sudah husul atau sudah muqarrabin, otomatis dia proses awalnya itu sudah berat kan, tinggalkan itu semua. Nah ini harus continue terus, harus selalu menjaga hati. Dari apa? Condong kepada makhluk, condong kepada hawa, nafsu, iradah, tahayyur, keraguan-raguan, watadbir, upaya, watarkis sabri, tidak sabar, wal muwafaqah, watarkul muwafaqah, tidak setuju terhadap takdir Allah Ta'ala, war ridho inda nuzulil bala, dia punya ridho ketika turunnya bala. Lagi wastatrih baina yadayillah, baik lagi, jatuhkanlah dirimu di depan Allah Ta'ala. Artinya dia tidak merasa memiliki apa-apa, sebagaimana kal-qurrah, seperti bola baina yadayil faris yuqallibuha bisaulajanihi, bola golf yang ada di depan pemukulnya, pemukul golf, yang pemukul golf ini bisa membolak-balikan bola itu dengan tongkatnya. Wakal mayyiti baina yadayil ghasil, seperti orang yang mati di depan orang yang memandikannya. Watifli ar-radi, dan anak bayi yang masih disusui di pangkuan ibunya. Wadhairihi, dan di pangkuan orang yang menyusuinya. Ta'ama amman siwa, berpura-puralah buta kau dari selain Allah Ta'ala. Fala tara, sehingga kau itu tidak melihat wujudan li ghairihi wujudan, kau tidak melihat wujud untuk selain Allah Ta'ala. Wala darran, tidak ada madarat bagi selain Allah. Wala nafan, tidak ada manfaat bagi selain Allah. Wala ata wala mana, tidak ada pemberian dan tidak ada pencegahan. Ij'alil khaliqata wal asbab indal adiyati wal baliyah kasautihi azza wa jalla yudribuka bihi. Maka jadikanlah makhluk dan semua sebab ketika ada al-adiyah, gangguan dari orang lain, entah ucapan, entah perbuatan, ya, entah sudon gitu. Dan jadikanlah balai, ujian, cobaan, musibah itu semuanya seperti kasautihi, seperti pecut, cambuk.
Allah Ta'ala, cambuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadribuka bihi, di mana Allah Ta'ala itu mengingatkan kita, dicambuk, mana kamu harus ingat ke saya, kamu harus kembali ke saya, kan gitu. Itu kalau dalam musibah. Bain dan nikmati wal atiyah kayadihi, dan kalau dalam kenikmatan dan pemberian itu seperti pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuapi kita dengan tangan itu. Ya, artinya panak-panak ini baik ya dalam mengatasi atau berhadapan dengan takdir. Ya mau gimana lagi, ar-ridha wa taslim, ar-ridha wa taslim wa tawakkul kemarin itu. Wa indan nimah wal atiyah kaiduhu, kayadihi gitu, kayadihi yulkimuka biha, kang nyuapi ya Allah ing sira biha kelawan yat. Ing sira biha kelawan yat. Ini kan rasa ya. Jadi seringkali kita ini menjustifikasi seseorang atau menuduh seseorang dengan seenak diri kita sendiri. Dalam arti seseorang yang berada dalam satu kondisi kerohanian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian berubah menjadi sebuah perbuatan, kita itu gampang untuk menyalahkan dia. Lantaran apa? Dirinya merasa benar, sehingga dia mudah untuk menyalahkan orang lain. Dia membawa thariqah gitu. Dia membawa ilmu ma'rifat, dia membawa ilmu hakikat, tapi kok dia itu justru menjustifikasi kondisi kerohanian seseorang. Apakah dia itu lebih tinggi gitu dari orang lain? Ya artinya orang yang seperti ini masuk dalam kategori innahu kana dzaluman jahula, bodoh, atau kondisi kerohanian seseorang yang diukur dengan kondisi kerohanian itu. Ya artinya mau benar mau salah itu urusan dia gitu kan, urusan orang lain. Ngapain kita ikut campur? Benarkan aja dia diri kamu ya. Atau iya, lebih baik kita membenarkan. Ini ada yang sedikit menarik nih. Nah, kalimat wahfaz, tafsir dari kalimat wakanal insanu ajula, dengan berbagai penafsiran Tuhan saya yang begitu indah gitu sasranya. Sangat ngelimat juga maknanya, tapi kita ambil yang mudah kita pahami aja dulu sesuai dengan kondisi Quran. Wahfaz qalbaka minal iltifati ila ma qad taraktahu minal khalqi wal qawl wal irad. Jaga hatimu dari iltifat. Iltifat itu kan melirik ya, ya, melirik sesuatu kepada yang telah ditinggalkan oleh Allah. Dirimu ketika berproses. Oh ya, Korobin ketika berproses. Toroktah yang kau tinggalkan dalam proses nih ya. Makhluk, hawa, keinginan, keraguan-raguan, kegalauan, kepengurusan. Ya tadbir itu kan upaya gitu, keupayaan lah. Wa tarkus sabri, meninggalkan kesabaran, wal muwafaqah war ridha inda nuzulil bala, wastaghfirah baina yadayillah. Ini prakteknya gimana sih gitu?
Dan ini gue banget gitu. Supaya kita tergolong ataupun terselamat hati kita, kondisi kerohanian kita, ataupun secara ilmu thariqah, latifatul qalbinya ini tidak iltifat gitu ya, tidak melirik kepada sesuatu yang kau tinggalkan, makhluk, hawa, dan dia lurus gitu kan kepada Allah, sabar, ridho dengan apa yang Allah puji gitu. Lalu kau jatuhkan dirimu gitu dalam kecintaan kepada Allah. Contohnya apa? Kalqurroh gitu, bagaikan bola golf yang dipermainkan oleh Pemain. Siapa? Pemainnya. Pemain. Atau bagaikan mayit yang ada di depan orang yang sedang memandikannya. Atau bagaikan bocah yang ada dalam pangkuan ibunya yang sedang menyusui. Prakteknya bagaimana? Ya, ta'ama aman siwa gitu kan, ta'ama. Pura-pura pecak lah gitu kan. Fala tarau li ghairihi wujudan wala darran wala nafan wala atuan. Jangan kau melihat kepada selain Allah, baik wujudnya, dorotnya, manfaatnya, pemberiannya, pencegahannya. Kemudian ij'alil khaliqah wal asbab indal adiyah. Jadikanlah gitu. Al khaliqah di sini makhluk kan. Asbab indal adiyah wal baliyah. Dalam proses kesakitan psikolog ya. Bisa fisik, bisa eta. Bisa fisik juga ini ya. Wal baliyah. Balai. Jadikanlah itu semua cambuknya Allah ya. Yadribu kabihi, yang mencambuk kita, mencambuk kerohanian kita agar kita lari kepada pangkuannya Allah. Merdeka. Ya caranya cuma satu, Kiai. Muraqabah deh. Nah, muraqabah bukan hanya dzikir muraqabah, Ustaz. Yang 20 itu. Tapi dia setiap detik merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga karena dia merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, dia nggak melenceng gitu. Artinya ada ketakutan dari Allah Ta'ala, takut dia ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh kasih. Ya memang yang salah satunya itu adalah dzikir muraqabah itu, dan kita harus melihat hakikat dari dzikir itu sendiri kan. Kemarin kan istishabul abd annahu istishabu syuhudil abd annahu baina yadayillah, menariknya seorang hamba dalam penyaksian diri bahwa dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah kan itu kan arti dari zikir hakiki itu. Ya artinya ketika dia mengingat, ketika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, ketika dia mengingat ke Allah Ta'ala dan selalu merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, itu udah takut dia untuk condong hatinya ke Allah Ta'ala. Itu Gitu. andai nikmat segitu aja tuh ya. Kondisi spiritual seseorang ataupun kita lah gitu. Itu sebetulnya udah pada posisi yang apa ya? Allah mewafikna ya ke taat. Amin. Ya taufik Allah. Ya. Ya muraqabah tentunya ya tetap kita minta pertolongan dari Allah Ta'ala juga harus memang gitu. Ya karena namanya manusia ya. Tadi kan wataknya manusia. Non tadi teh di wataknya manusia itu. Ya ajul. Ya ajul, ya jahal, ya zulum kan. Dan tadi teh al-ma'lufat tabi'iyah, al-mustahayat, al-bahimiyah, wal-ladzat, al-hissiyah itu kan nafsunya, nafsu tabiat, syahwatnya, syahwat kebinatangan, kelezatan fisik atau kelezatan indrawi itu kan manusia.
Jadi artinya seseorang yang sudah mencapai maqam muqarrabin atau arifin itu pun dia harus muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga langkah-langkah yang dia jalani waktu itu sama dengan langkah-langkah ketika dia berproses menuju usul, berproses menuju ma'rifat, berproses menuju golongan atau makomnya, golongan para muqarrabi. Gitu. Ini pendapat Imam Fudel nih, coba di bawah. Qal Fudail bin Iyad, hadza zamanun. Ihfad lisan. Ini adalah zaman. Ihfad lisanak, yang kau harus jagalah hati. Lisan. Jagalah lisan. Nah, hati dia baik. Wa akhfi makanak. Sembunyikanlah tempatmu. Wa alij qalbak. Obatilah hatimu. Wa khudh ma ta'rif. Ambil apa yang kau tahu. Ambil apa yang kau tahu. Da'mat tungkir. Tinggalkanlah apa yang kau ingkari, yang tidak engkau tahu. Apa yang kita tahu kita laksanakan. Apa yang enggak kita tahu ya udah tinggalin, yang dilaksanain. Jadi di masa Fudail bin Iyad ini ya, seorang tokoh sufi besar di masanya itu, di tahun berapa tuh wafatnya? Iya, itu yang mengarang Saras itu. Wih, sanes Kiai. Ya, kitab kecilnya. Oke, dap. Enggak ngambil itunya, ngambil makalah Materinya ya. materinya. Oke, sedap. Supaya sekalian ya. Al-Fudail bin Iyad, ma'ruf ya. Ihfaz qalbaka minal iltifati ila ma qad tara. Jaga. Aku tak hayat. Tapi kan ketika pun kita yang menghilangkan hal-hal yang berbau duniawi pun bukan berarti Allah akan meninggalkan dunia itu, bukan berarti Allah itu juga tidak akan memberi dunia kepada kita, kan gitu kan intinya. Nggak bakal Ya, malah semakin dunia itu menjelma di dalam hati, semakin jauh. maka dia bagikan kalangkang menutur-nuturi. Dekat jauh, dekat jauh. Ada lagi fenomena ini yang mudah-mudahan mulut saya ini bukan sebuah hal yang ngarasulah ya, tapi ini hanya sebuah ingin mendapatkan keyakinan dari dalam diskusi ini. Allah memberikan beban khilafah ini kepada gunung, kemudian kepada apa tadi? Langit, Langit, pada bumi. kepada bumi. Ya, mereka semua enggan menerima itu. Wasfakna gitu kan. Mereka merasa takut, merasa lemah. Lalu kemudian wahamalah hal insan. Apa hikmah di balik ayat ini gitu ya? Bukankah itu juga langit adalah makhluk Allah, bumi juga makhluk Allah? Jika mungkin pada dasarnya langit itu diberikan kemampuan oleh Allah, mungkin langit pun menerima. Lalu kenapa manusia diberikan beban gitu kan? Tapi akhirnya wakanal insanu, apa tadi? Wakana Jahula. innahu kana zoluman Jahula. Apa hikmah di balik ini? Sehingga posisi manusia adalah posisi yang berbuat zalim dan juga bodoh. Alasannya kenapa? Ya, satu itu, yang kedua ini diutarakan ayat Allah ya. Apa hikmah gitu? Di balik apa namanya? Di balik firman Allah ini. Ya, Allah amanatnya akan Allah berikan kepada langit, amanatnya akan diberikan kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua, ya Allah, kami tidak mampu kan.
Kami tidak mampu membawa itu. Ya, asfakna gitu. Artinya kami lemah. Kemudian wahamalah insan, diterimalah oleh manusia, dibawalah beban ini oleh manusia. Ya, seakan-akan Allah tidak menginginkan beban ini diberikan kepada manusia. Enggak ku langit bae lah, enggak ku bumi bae gitu. Padahal Allah tahu gitu. Lalu kemudian Allah diberikan Amanah itu. amanah itu. Tapi di akhir ayat Allah memberikan sebuah antisipasi. Innahu zaluman jahul. Manusia itu zalim. Ya. Berarti apa maksud dari pengertian lebih dalam dengan ayat ini? Apa maksud hikmah juga di balik ayat ini? Apa kita selama ini berbuat zalim kepada Allah? Nah, coba tolong Lain kado namanya. deskripsinya gitu. Oke. Gambaran-gambarannya. Kenapa di sini manusia disebut sebagai seorang yang zolum dan jahul ya? Zolum, dia menzolimi diri sendiri, dan jahul karena nggak tahu efek negatif dari apa yang akan dia bawa setelah itu, atau akan dia tanggung setelah itu. Ya, artinya begini, manusia itu tadi Allah Ta'ala sudah menawarkan kepada bumi, langit, dan pegunungan untuk menahan atau menanggung beban tadi tanya. Mereka pada nggak mau, cuma manusia mau. Ya karena apa? Manusia menganggap itu gampang, mudah, sehingga dia memasukkan dirinya dalam posisi yang aslinya jebakan ini nih, jebakan Batman. Kenapa jebakan? Ya kalau dia kuat, kalau nggak kuat, gitu. Sehingga karena dia nggak memikirkan, tapi ada tadi sifat ajalah teh, terburu-buru dalam dirinya. Ya artinya udahlah saya siap, gitu manusia. Karena dia menjerumuskan dirinya dalam satu hal yang sangat berat, dan efeknya pun akan berat ketika dia nggak mampu. Nah, makanya di akhir dari penafsiran Tuan Syekh itu, zalum kenapa? Ya karena birtika bihadhihi tahmilatil balighah wa dengan dia itu menerima beban ini atau amanah ini, ya otomatis dia kan akan membebankan dirinya dengan beban-beban, kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggungan yang besar. Karena isi dari beban itu adalah qat'ul ma'lufat tabi'iyah. Ya gampangnya dia memutuskan diri dari kebiasaan-kebiasaan biasa, kebiasaan-kebiasaan manusiawi, dan suka kepada makhluk, dan oleh manusia ini dianggap gampang. Jadi maksud beban di sini beban kehidupan jasmani apa? Bukan apa beban kehidupan rohani. Jelas rohani. Makanya kan kenapa di sini Tuhan saya menyebutkan ketika mendefinisikan manusia itu dengan apa? Hamalahal insanu al-majbul ala suratir rahmah. Al-muntakhab min bainil akwan bil quwwatil qudsiyah al-muda'atif. Itu manusia itu. Hakikatnya manusia itu yaitu seseorang yang jibilahnya, yang tabiatnya itu merupakan cerminan atau tajalli dari suratul rahman, cerminan dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala, ya kan? Dimana dia itu adalah al-muntakhab, terpilih, mimbainil akwan, di antara manusia-manusia atau semua makhluk alam semesta, terpilih dengan apa? Dia memiliki al-quwwatul qudsiyah, kekuatan suci, kekuatannya Allah, al-muda'ati fihi, yang dititipkan dalam dirinya.
al-muqtadiyati li hamliha, yang dimana kekuatan kudsiyah inilah yang menuntut manusia untuk mampu menahan beban ini. Itu kan definisi manusia. Sehingga caranya apa? Ya tadi qat'ul ma'lufat, atau di redaksi yang di Futuhul Ghaib, tarkul khalq wal hawa wal iradah wa tahayyur wa tadbir wa tarkis sabri wal muwafaqati war ridha inda nuzulil bala. Itu di situ Kiai. Sehingga ketika dia, nah, gunung ya, kembali lagi kepada gunung. Gunung, langit, bumi tidak mampu, nggak mampu untuk membawa amanah apa tadi? Al-khilaf wan niyabah. Al-muntakhab, mana tadi? Al-khilafah wan niyabah, amanah yang berupa amanatul khilafah wan niyabah. Iya itu. Karena langit tidak mampu untuk melakukan apa tadi? Kudsiyah tuh. Istidadat. Ya, bil quwwatil kudsiyah. Benar. Ya, artinya kekuatan bahwa ketika ini disampaikan kepada gunung, "Hei gunung, lu nih yang pantas untuk membawa amanah ini." Artinya membawa bahwa seakan-akan gunung mau dipilih sama Allah, cuman gunung nggak mau. Karena gunung tahu bahwa untuk memikul kekuatan kudsiyah ini tidak mungkin saya bisa. Iya. Lalu dengan cerobohnya manusia, udah gue aja. Ya, gitu kan. Dibawa oleh manusia. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Artinya pada jibilanya manusia itu sebenarnya tidak mampu memikul beban itu. Gitu kan? Iya. Begitu kan Pak Bang? Tidak mampu memikul untuk bagaimana mengekspresikan tajallinya Allah di dalam dirinya. Ya, tadi itu. Tapi esensinya manusia itu harus mengekspresikan itu. Nah, bagaimana itu tajallinya agar timbul? Kembali lagi kepada bahasan yang tadi Atas tuh. atas, Tarkul khalaq wal hawa. tarkul hawa. Nah, gitu. Karena mungkin langit, gunung, bumi memiliki itu semua. Ya. Begitu kan? Dan kenapa di sini manusia tadi yang disifati dengan atau didefinisikan oleh Tuhan saya dengan definisi ini tadi, al-majbul ala suratir rahman ila akhirih. Itulah yang disebut dengan apa? Al-insanu al-kabir. Atau kalau bahasa ininya al-insanul kamil. Itu. Sehingga al-insanul kamil itu ala suratir rahman. Yang dijelaskan oleh siapa? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu. Jadi manusia itu yang dimaksud satu orang di setiap masanya. Katakanlah wali ghaus gitu ya. Jadi kondisi kerohaniannya itu sama seperti ini. Al-majhul ala suratir rahman, kemudian nanti tadi ya al-muntakhab min bainal akwan bil quwwatil qudsiyyatil muda'ati fihi. Ya karena dia pilihan dari semua alam semesta, satu orang di setiap waktu. Selain daripada itu, jibilah. Majhul yang di apa ya? Kondisinya itu asli dari sononya gitu. Di mana surat Yasin itu? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan. Coba jibiliyah coba. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun kan? Afala taqilun. Jadi jibilnya, wataknya manusia itu adalah condong kepada biasa berkul. Ini harus diperjelas nih Gus, biar enggak ini nih,
biar nggak remeng-remeng gitu, supaya betul-betul saklek. Karena ini Kayak arti dari jabala ya. Jabala yajbulu jablan. Khalaqa. Berarti al-majbul al-makhluq ala suratul Rahman. Diciptakan dalam surah cerminan Allah Ta'ala. Jadi manusia kan, kalau menurut Syekh Ibn Arabi itu, manusia itu adalah cerminan dari zat, sifat, asma, af'alnya Allah Ta'ala kan, ya kan? Jadi ini manusia dan itu cerminan Allah. Dia ada di sini. Ini cermin, ini manusia. Zat, asma, Sifat. zat, asma, sifat, af'al. Ya. Zatullah, sifatullah, sirullah, wujudullah. Nah, Sama kan? ya. Oke. Itu harus ada di manusia. Kan? Secara general harus ada di manusia. Ya. Oke. Cuman kan manusia ketika turun dari alam rohani Iya. Kepada alam ke bumi, maksud. dia tuh lupa tugasnya, lupa siapa dirinya. Esensinya sebetulnya manusia itu adalah tadi itu. Anggaplah 4 aja dulu ya. Ya. Biar gampang hitung. Betul. Zatullah, sifatullah, sirullah, wujudullah. Zat, asma, sifat, afal. Nah, Ini tugas pokoknya tugas manusia. pokok. Dan ketika ini disampaikan ke langit, ke bumi, kembali lagi ke kalimat itu, ke gunung, nggak bakal mampu. Gunung mentajalikan Allah gitu kan? Ya. Maaf, kita buka aja dulu biar biar Seperti yang ada di kisah Nabi Musa, jebol Ya. gunung. ketika kita buka aja biar paham ini juga tidak ragu gitu. Ibarat kata Allah akan memberikan tugas 4 ini Nah, kepada langit. ya. Tugas mentajalikan Allah, mentajalikan zatnya, af'al, sifat, dan kemudian satu lagi tadi asma, Asma. langit. Aduh, Ampun aing. ampun, saya nggak bisa. Ya, ditawarkan dia oleh Allah. Tawarkan ke bumi. Ya, Gusti, saya nggak bakal mampu. Saya dijadikan sebagai cermin Nah, keberadaanmu gitu kan. Cermin keberadaanmu. atas keberadaanmu. Atas keberadaanmu. Lagi ke gunung. Ya Allah, saya nggak kuat. Nggak mampu. Dengan cerobohnya manusia, ya, diambillah itu. Nah, esensi manusia pada prinsipnya sudah memiliki ini. Kondisi asalnya. Kondisi asalnya sebetulnya sudah memiliki ini. Makanya tidak Allah tawarkan tuh ke manusia, gitu kan? Awalnya. Awalnya kan gitu. Ini berbicara awal. Keempat perkara ini kenapa nggak Allah langsung aja? Jangan pakai cerita langit dulu, bumi dulu gitu. Langsung aja ke manusia. Berarti pada prinsipnya manusia itu sudah memiliki sifat ini. Ya, di awal nih. Ketika manusia turun ke bumi, pohon, gitu kan? Terus. Pohon dengan tugas pokoknya terhalang oleh sifat apa Jasadnya tadi tuh ya. terhalang oleh jasadnya. Dia kemudian mana tadi? Gila dunia sapotong-sapotong sih. Kok itu dibuka kena nyangkut gitu. Itu kalau itu di atas tuh taklifat syaqqa al-qali ahli al-awsaf al-bahimiyah. Berarti awsaf bahimiyahnya itu. Nah, ayo coba saya dengar dulu ya. Oke. Jadi kayak dari awal ya. Oke. Manusia di awalnya itu punya apa tadi bahasa awal tadi teh? Ya, wujud sih. Bukan. Yang sifat asli manusia. Bahasanya apa? Jibillah ya. Asal penciptaan manusia itu seperti itu. Artinya tadi asma, af'al, Zat, zatullah, af'al. sifatullah, sirullah, wujud itu. Ada 4 hal tadi karena cerminan dari
cerminan Allah Ta'ala itu ada dalam dirinya di awal ini sebelum bergabung dengan jasad ya, di alam roh. Oke, saya siap turun ke bumi, turunlah ke bumi. Kalau ke bumi kan otomatis lahir dia mah, ada jasad, ada mata, ada ini, ada itu. Dia lupa dengan tugas pokoknya, ya kan? Ketika dia bersatu dengan jasad, ketika dia bersatu dengan jasad, lupa tugas pokoknya. Ubudiyah iya. Katakanlah tadi katakanlah 4 hal ini adalah ubudiyah tadi tanya. Dia lupa. Yang dikatakan jibil itu yang mana? Jibiliyahnya. Ya tadi, dia sebagai hamba. Dia sebagai hamba yang dia itu merupakan cerminan Allah Ta'ala. Oke? Akhlaknya, akhlak Allah, perbuatan Allah dan seterusnya. Oke? Karena udah masuk dengan jasad. Ya kan? Dia keenakan di bumi nih. Artinya keenakan karena dia punya mata kan. Dia ngelihat hal yang nggak boleh, yang sehingga mengganggu dirinya dengan Tuhan. Dia punya hati, punya perasaan, punya nafsu, sehingga lepas nafsunya, dilepaskan ya dia melepaskan nafsu, nggak ada kontrol. Dan seterusnya, sehingga ada kholq, ada hawa, ada irodah dan seterusnya. Artinya dia sudah lupa nih dengan jati dirinya. Oke? Lupa dengan jati dirinya sebagai manusia. Sebagai manusia. Apa sebagai cermin Allah? Manusia hakikatnya cerminan Allah kan? Jadi manusia yang dimaksud di sini itu manusia yang bagaimana sih? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi kalau wahamalahal insan, itu definisi manusia itu adalah manusia yang pada wujud semula gitu, sebelum diganggu dengan kholq, hawa, irodah dan seterusnya tadi ya. Baik, saya sedikit tersinggung nih. Hawa, irodah, makhluk, apalagi tahayul, Ausaf bahimiyah itu juga kan makhluk yang keberadaan itu juga diciptakan oleh Allah. Betul. Ya. Terus kenapa ketika dia menyatu jadi jasad manusia, lalu itu membuat menghalangi komunikasi aktif dengan Allah, sehingga akhirnya menghalangi 4 yang tadi, zatullah, sifatullah, sirullah dan wujudullah itu. Karena dia selingkuh kan dengan makhluk itu. Mulai. Karena dia selingkuh kan. Dan Allah tetap pada posisi tugas lu tuh. Jangan. Jadi kamu itu sekarang bukan manusia. Kamu itu binatang. Sementara binatang mah tidak aku perankan seperti itu. Betul. Binatang, gunung, langit, bumi tidak aku perankan sebagai cerminku. Jangan kau sekali-kali berselingkuh dengan itu. Itu tugas pokok kamu. Lalu kenapa kamu berselingkuh? Itu kan yang mengakibatkan manusia ini terpesona gitu kan, lalai dari tugas pokoknya. Wa kanal insanu zaluman jahula. Nah disitulah manusia itu menjadi zalim dan jahul. Karena mau menerima amanah Allah tadi, mau diutus, mau diturunkan dari alam ruh ke alam dunia. Artinya tugas pokok manusia itu sebetulnya cerminan tajalinya zatullah, tajalinya sifat Allah, tajalinya sir Allah. Nah, dan sebetulnya manusia tidak ditawarkan untuk menanggung beban itu tadinya kan. Awalnya tidak ditawarkan. Bahkan mau tawarkan dulu ke langit. Lu yang pantas, kira-kira kan gitu. Tuh, saya nggak bisa ya Allah. Dah, diserobotlah oleh manusia. Gua banget nih. Tawarin mangga apa? Tawarin mangga kan nggak ditawarin. Enggak, inna aradna. Nggak ditawarin lu. Nah itu begonya mungkin. Baru ketemu begonya itu, dia itu kan ditawarin. Ya bisa jadi itu. Baru nih sedikit ada bayangan. Begonya, gobloknya lo itu.
Lu kan nggak ditawarin amanat. Ibarat gini, saya nawarin rokok ke ini, contoh yang gampang aja, ke Tijan, ya. Tijan juga udah kan, nggak pokoknya kan siapa? Mang Irfan nyerobot, ya, kan belum, ya. Pak. Jadi nggak ditawarin dia apa, dia ambil apa dia ambil. Iya, saya maksudnya mikirin kenapa ini Allah katakan innahu kana zaluman jahula, itu aja gitu yang jadi masalah. Kenapa Allah katakan kita ini berzolim? Jadi kan kalau versi dari Tuan Syekh kan, ya karena bertika bihadi tahmilatil baligha taklifat syadidati tsaqilah min qat'il ma'luh. Ya karena dia akan melakukan atau melaksanakan beban-beban yang sangat berat. Itu tadi perlawanan terhadap unsur-unsur kehewanan. Itu kan berat. Atau kita seneng ngopi, dilarang ngopi, berat. Merokok, dilarang rokok, berat. Tidur, dilarang tidur. Gimana nggak berat? Atau perlawanan kan? Jadi harus dilawan kan? Ada perlawanan di situ. Diterima lah oleh manusia. Ini kalau versi tafsiran sini ya? Iya, kita tafsirin aja dulu biar apa tafsirnya aja dulu. Gitu. Kesimpulannya ada referensinya ini. Ya. Oke. Dolim, itu dolim ya. Kenapa dolim? Karena itu. Ya kan? Dua, yang jahul. Bodoh. Zuhulan, ya karena dia lupa dari tuntutan alam kemanusiawiannya. Manusia yang pertama tadi teh, yang apa tadi? Tajali. Ya. An muqtadayati nasutih wa mula amatiha bihasabil qawl basyariyah li ghalabatil quwa ar-ruhaniyah al-jalibah li sa'adatil azaliyah al-abadiyah al-qawl jismaniyah al-mustadba'ah li syaqawati sarmadiyah. Fa inna hadza min dzalik. Jadi ayatnya hanya orang-orang pilihan Allah lah yang mampu mentajalikan sifat itu. Para nabi, para rasul, kemudian Arifin. Para arifin. Berarti beruntung kalau ada orang arif ya. Ya minimal kita nggak terlalu banyak dihujah nanti. Kan itu tuh ada keterangannya di mana yang tadi ketika manusia itu turun dari alam arwah ke alam duniawi, yang mungkin yang masanya itu kurang lebih 40.000 tahun, dia tuh lupa karena keenakan. Ada di Sirul Asrar awal-awal itu ya kayak Tuan Syekh bahas Sirul Asrar. Buka bro, coba bro, Sirul Asrar bro, biar puas. Nah sehingga kalau belum manusia itu belum apa namanya? Jadi memiliki sifat-sifat Tuhan, akhlak-akhlak Tuhan. Berarti bukan manusia. Bukan manusia dia. Bukan manusia. Jadi cuman manusia-manusiaan. Manusia-manusia. Gitu. Wow. Nih. Wa khalaqallahu al-arwah kullaha min alamil lahud. Alam lahud, Tuhanan, alam malaikat. Wa fi ahsani taqwimil haqiqi. Allah menciptakan ruh dalam kondisi kesempurnaan yang hakiki, dan itu adalah ismu jumlatil insi bidzalikal alam, dan itu adalah nama sejumlah manusia di alam tersebut, alam arwah. Wa huwal watanul asli, dan itu adalah alam arwah itu adalah al-watanul asli, tanah air yang asli. Falamma madha 'alaiha arba'atu alafi sana, 4.000 tahun ya. Khalaqal arsya min nur ain Muhammad. Allah menciptakan arsy dari cahaya
mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik. Wa bawaqil kainat minhu. Dan seluruh makhluk itu dari nur Muhammad. Sumaruddatil arwah. Kemudian dikembalikanlah ruh-ruh itu ila darkil asfal, kepada apa ya? Lapisan. Apa kalau bawah-bawahnya apa? Iya, lapisan. Bukan. Kalau surga kan derajat, tingkatan. Kalau neraka itu apa? Dasar. Kepada dasar yang paling bawah bagi alam semesta itu apa? Al-ajsad. Jadi roh kita ketika bersatu dengan jasad itu dalam kondisi yang paling bawah loh. Dalam kondisi yang paling buruk. Oke, lanjut ya. Balik lagi tadi sebelum azan kalimatnya. Sumaruddatil arwah, Dikembalikan roh ila darkil asfalil kainat, kepada yang lebih dasar yang paling bawah segala penciptaan Allah. Jadi dari semua alam semesta ya. alam semesta yang paling dasar itu, yang paling rendah lah, Paling rendah itu ajsad, jasad. jasad. Nah. Nih, Oke, kama qala ta'ala sumarudatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke kondisi yang paling bawah, yang paling bawah, paling rendah. yang rendah. Ya, ini nuzulahu awalan min alamil lahud ila alamil jabarut. Artinya adalah turun dari alam lahud ke alam jabarut ke alam nasud. Ya kan? Lahud, Terus dan seterusnya. Jabarut, Nasud. Ya. Artinya ketika seseorang itu atau satu roh yang turun dari alam roh ke dunia, bumi, yang kemudian dibungkus dengan jasad. Dan jasad ini pada prinsipnya adalah asfala safilil kainat. Betul. Atau bahasa ininya kan, bahasa di tasawufnya itu kan hijab. Nah, oleh karenanya kenapa para arifin itu hal-hal yang berkaitan dengan jasad itu merupakan hijab. Kepentingan ujungnya ke jasad kan. Ya kan? Kepentingan duniawi ukhrawi. Ya kan, sifat hewan itu karena ada jasad. Jadi para arifin itu melepaskan ruh mereka atau memisahkan ruh mereka dengan jasad, sehingga yang hidupnya itu ruh, bukan jasadnya. Jasad yang nurut ke ruh, bukan ruh yang nurut ke jasad. Gitu. Sehingga para arifin atau para ahli sufi lah, mengapa mereka itu membuat torikoh, katakanlah bahasa istilahnya ya. Kenapa mereka itu membuat torikoh? Yes, itu supaya antara jasad dengan ruh kita itu bisa terpisah. Ruh yang jasad yang mengikuti ruh, bukan ruh yang mengikuti jasad. Nah, ketika ruh terlepas dari jasad, maka terciptalah nanti kondisi fana ya. Ininya nggak bisa dia kontrol. Itu. Ada takwin, kun fayakun. Ada khawarikul adat yang dua hal ini, takwin dan khawarikul adat ini merupakan kenikmatan yang dirasakan oleh ahlu surga di surga. Ketika ruh dan jasad sudah terlepas ini, artinya sudah tidak ada keterikatan, jasanya artinya sudah dikalahkan, dia bisa merasakan nikmatnya surga di dunia. Iya, karena tadi itu asal penciptaan daripada, ya, itu kan sudah berbau karomah ya. Saya hanya menggarisbawahi karena kembali kepada asalnya ada ya tajalli daripada tadi itu ya zatullah sifatullah sirullah. Ketika dikembalikan si ruh dibahas, dibungkuslah oleh jasad. Dalam istilah sufi namanya hijab. Dalam istilah tadi apa? Asfal safili. Nah, jadi penciptaan Allah yang paling rendah ini lebih rendah gitu kan? Nah, lebih paling rendah. Rendah masih bagus. Paling rendah. Ini terendah gitu. Masalah kalimatnya aspala safirin, nggak aspal aja gitu ya. Bukan aspal. Enggak. Ini pakai aspal diticekan ya. Pondasi aspal rendah, diinjak. Ini lebih bawahnya lagi. Nah,
Allah menciptakan sesuatu kainat yang paling terendah pun sekali gitu kan adalah jasad. Bukankah jasad itu juga diciptakan daripada nur Rasulillah, nur hakikat baginda Rasul? Tapi yang paling terendah isinya adalah tadi itu unsur-unsur kehewanan, unsur-unsur Kebinatangan, setoniah, iblis segala macam. ya. Dimasukkan. Apa ada maksud apa Allah itu kenapa kita manusia udah aja di alam roh, jangan pakai dimasukin lagi ke alam yang lebih dasar ini. Kan itu atas permintaan manusia sendiri, Kiai. Kan ditawarin dulu. Kamu kalau turun ke bumi, kamu tetap jadi hambaku atau bukan? Atau enggak? Siap. Alastu birabbikum teh. Qalu bala. Oh, siap. Teleng ke bumi lahir. Pohon. Sebab pohon naon? Jahul tadi teh ya. Tidak tahu. Maka Saking bodohna teh ya. kemudian diingatkan oleh Allah. Nah, maka salah satu dari bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala ke manusia, dikirimlah para rasul itu untuk mengingatkan mereka. Ada di istilahnya, tinggalan tadi teh ya. Mana tadi? Labatannya nuklir enggak. Mana ya? Nah, fayarhamur rahmanul musta'an alaihim bidzal. Nah, ada lanjutannya tadi. Falamma ta'allaqatil arwah. Ketika roh-roh itu sudah menggantung Di jasad. Wa anisat fil ajsad, dan merasa nyaman dengan jasad. Oh, gitu ta. Wa anisat wa nasiyat matakhadat minal ahdi wal mitsaq. Dan dia sudah lupa dengan perjanjian yang sudah dia buat. Yaum alastu birabbikum qalu bala, di hari di mana tadi ada diskusi antara dia dengan Allah Ta'ala. Kamu mau tetap mengakui sebagai Tuhanku ketika saya turunkan ke bumi? Ya, siap. Terus falam tarji ilal watanil asli, tapi ketika di bumi dia itu enggak kembali kepada posisi semula. Tadi alastu birabbikum, mengakui atau dia menjadi hambanya Allah Ta'ala, maka fayarhamur rahman, Allah masih kasihan kita. Tetap aja Allah masih kasihan Al-musta'an alaihim, dengan mengirim para nabi, para rasul. Binzalil kutubis samawiyah, dengan menurunkan kitab-kitab langit, tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli, sebagai pengingat kepada mereka, dengan mengingatkan mereka kepada tanah air yang awal. Sesungguhnya Wadzakirhum bi ayyamillah. Nah, dalam ayat, berilah peringatan kepada mereka atau dengan pada hari-harinya Allah. Ayyam usulihi fi masabaqa ma'al arwah, hari bersambungnya dia bersama dengan, atau kebersamaan dia bersama dengan para roh-roh. Maka fajami'ul anbiya ija'u fid dunya wa dhahabu ilal akhirah bihadzat tanbih. Para nabi tugasnya cuma ini doang, memberikan peringatan ke mereka. Kamu ingat, kamu sampai ciptamu, kalian dulu gini. Ingat. Kenapa kalian lupa? Nah, ya kan? Tapi faqalla man tadzakkar, dikit orang yang ingat. Waraja, dikit orang yang kembali. Washtaq, dikit orang yang rindu. Wawasal ilaih, dan dikit orang yang sampai kepada tanah air yang asli. Karena keterikatan oleh sifat-sifat duniawiyah tadi yang membungkus ruhnya. Ya kan? Hatta afdatin nubuwatu ila ruhil a'zam al-muhammadi khatimir risalah wal hadi min ad-dalalah fa arsalahu ila haula'in nasil ghafilin. Sampai kenabian itu sampai kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengutus Nabi Muhammad ke orang-orang yang lupa tadi. Untuk apa? Liyaftaha basiratahum min naumil ghaflah. Agar Nabi Muhammad dapat membuka basirah mereka, mata batin mereka dari tidurnya kelalaian. Fayad'uhum ilallah wa wisalihi wa liqa' jamalihil azali. Mereka mengajak, Nabi Muhammad mengajak mereka ke Allah, bersambung lagi dengan Allah, bertemu dengan keindahan Allah yang azali. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin. Saya mengajak kalian kepada Allah ala basirah, untuk membuka pintu basirah. Ana, yaitu saya, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu pun juga sama. Mereka sudah terbuka pintu basirah mereka. Yang dikatakan pengikut itu adalah orang-orang yang basirah mereka terbuka oleh Nabi Muhammad. Baik, andai kata ini dunia yang tidak diamanatkan Allah untuk memikul tajallinya Allah, tapi dibebankan kepada manusia sebagaimana perjalanan tadi. Ketika disambungkan dengan alam nasur, dengan alam adzadnya adzam ya, Adzad Surabaya ya, kepala gitu kan, dia dengan tanah airnya sendiri. Bagaimana kondisi dunia misalkan sekarang nih, kondisi yang semua manusia lupa akan tanah airnya sendiri. Fadzakir bi ayyamillah, sudah lupa dengan itu semua. Kiamat, Kiai. Kalau begitu kiamat bisa maju bisa mundur nih. Itu iyalah. Hakikat harinya kapan kan itu Iya. gaib kan? Gaib. Manakala manusia sudah, manakala ruhnya manusia, kerohanian manusia sudah lagi tidak membawa misinya, tidak membawa misi ketuhanan. Kiamat. Makanya kan kalau ulama-ulama itu mengatakan, kalau di muka bumi ini udah nggak ada wali-walinya Allah Ta'ala, kiamat. Yang dimulai dari bencana-bencana, terus para raya, itu terus anggap tuh kiamat kecil ya. Ada sambungannya terus itu. Masih nggak ini lagi? Bukan karena lempengan buminya sudah kolot. Ya itu sabab. Ya. Kan dikasih peringatan, kayak ingat lagi. Itu terus nanti Dajjal, gitu kan? Ya'juj Ma'juj, Dajjal, turun Nabi Isa. Enggak. Setelah itu Nabi Isa meninggal, pengikutnya udah pada mati. Udah kiamat kubra. Dan kondisi yang paling terburuk setelah itu Dajjal ya, masa Dajjal. artinya ya, oke, baik, ngomong-ngomong Dajjal, saya kadang-kadang gitu, apa gerangan Allah yang Dajjal segala gitu, kemudian nurun ke Nabi Isa deh, seakan-akan ini kan skenario yang dibuat oleh Allah gitu kan, ada perasaan astagfirullahaladzim gitu kan, terbatas pengetahuan kita untuk mengidrok semua itu. Tapi kalau cara jalan seperti ini yang ditemukan mulai kebuka gitu. Wa kanal insanu innahu kana zaluman jahula. Pada prinsipnya pada saat Imam Mahdi turun pun seakan-akan risalah itu juga sebagai bentuk belas kasih sayang Allah. Betul lah. Untuk memperingatkan manusia kepada esensinya. Imam Mahdi sekalipun ibarat kewalahan. Ya. Karena tadi itu dia harus mengalahkan berbagai macam serangan Dajjal gitu kan, mencaplok semua manusia untuk ikut ke mereka, dan bahkan seakan-akan surga dan neraka itu ada di siapa, di kekuasaan Dajjal. Masih juga tetap ada tugas lain untuk mengingatkan manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah. Turunkanlah Nabi Isa ya, untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Nah, apakah pada setelah itu kiamat?
Berarti pada posisi setelah Imam Mahdi, setelah Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke bumi dan menyampaikan, entah mungkin dalam kondisi gaib kita hanya meraba-raba aja dikit-dikit gitu. Setelah itu apakah seburuk-buruknya manusia? Iya, betul. Karena jauh dibunuh nih, Nabi Isa. Kan sisa manusia nggak tahu sedikit nggak tahu banyak. Ya. Pokok manusia yang tersisa. Ya. Gak lama Nabi Isa mati meninggal, kan? Terus sisa-sisa kan pengikutnya, pengikutnya ngajak meren. Terus yang lain nggak menurut, mereka akhirnya mati. Atau udah bersisa orang-orang yang buruk, enggak kiamat. Jadi kaitannya Secara logika gimana ya? Ya, secara logika ini kaitannya kan dengan la taqumu sa'ah gitu. Madama fi wajhil ardi man yaqulu Allah Allah gitu kan, Allah gitu kan. Selama masih kena ada gelombang magnet kalimat la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah, maka tidak akan terjadi kiamat. Maka prosesingnya kayak tadi, Imam Mahdi, Dajjal, bisa terus meninggal, kemudian ada pengikutnya, terus sampai pada manusia sudah lagi bukan manusia, sifatnya itu sudah sifat binatang, sudah sifat anjing, sifat apa tadi? Babi. Udah. Kiamat. Tutup lawan. Begitu bro nih. Ini kan tuan saya ini luar biasa. Dia menggabungkan berbagai unsur keilmuan agar kita mudah diberi paham. Jadi saya kadang-kadang ketika baca Al-Quran sok pusing gitu, nggak dulu tafsir apa Jalalain tidak memberikan kepuasan. Innahu kana zaluman jahula, pan ieu aing jeung ku Allah nya pan takunaun gitu. Dulu tafsirna ya sebatas Raja bro. Umma radadnahu asfala safirina illa allazina amanu wa amilus salihati wa falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Umma radadnahu. Nah, kenapa Allah menurunkan menyatukan ruh dengan jasad? Yang padahal mungkin Allah juga sudah lebih tahu ketika ruh itu ditempelkan ke jasad. Karena efek tak Kiai, efek dari manusia itu sendiri kan, efek dari pilihan manusia itu sendiri kan. Kalau manusia ruh maaf, efek dari roh itu sendiri, roh yang mau, roh manusia yang mau menerima janji Allah, menerima perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kalau rohnya nggak mau, rohnya di sana terus. Mau turun kan dia. Jadi efek perjanjian itu antara roh dengan Allah. Efek daripada perjanjian. Jadi roh yang di sana yang nggak pernah turun nih. Malaikat ya, rohaniin. Mereka tuh selamat ya. Selamat lah. Jadi ibaratnya kita ini meskipun udah ada di bumi, kita dituntut memiliki kriteria, memiliki sifat seperti roh yang ada di sana, di alam arwah. Iya, padahal dan itulah manusia yang hakiki gitu. Padahal tugasnya cuma 4 ya. Tajalli zatullah, tajalli sifat Allah, tajalli sirullah, tajalli afalnya Allah. Zat, asma, sifat, afal. Nah, ketika di efek daripada penciptaan Allah dengan jasad, partikel yang paling terendah dari penciptaan Allah adalah ajsad. Karena memiliki sifat-sifat kebinatangan. Das, lupa enak rokok gitu kan, enak tidur, enak lihat ya perempuan-perempuan cantik.
terus apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, keindahan-keindahan yang lain, ya, ruhnya lupa dengan perjanjian. Ingat filmnya Roro Kidul, itu kan ketika janjinya tidak dipenuhi, maka dia godot lagi. Coba kalau Allah Ta'ala itu nggak kasih sayang ya manusia itu, lah coba dipayahan kan? Iya, sekalipun sudah berbuat musyrik ya, itu kan mencari pesugihan, ya itu kan harus ada tukar menukar kan, ada perjanjian juga kan? Ada perjanjian. Kamu siap? Ya, udah. Kalau kamu siap, tidak ada resiko nih, ya. Nah, kamu siap, nanti kekayaanmu sepanjang-panjang tidak. Ataupun kamu harus begini, harus begitu. Ketika perjanjian dengan iblis itu tidak dipenuhi, ya, itu kan, itu iblis. Tetap Allah pada posisi, nah iya saya kegoda orang doa subuh ya, birahmatika ya arhamar rahim, rasa gitu. Ternyata Allah masih zat yang lebih sayang daripada segala yang sayang. Kita tidak dihukum. Ngeri-ngeri cantik ini. Nah ibaratnya kayak itulah, kayak bangsa Arab ya setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan masa dari Nabi Musa, masa dari Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah itu berapa ribu tahun? Ayo benar 2500 tahun. Ya. Ya kan? Hilang kan? Ajarannya, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail hilang kan? Ya itu. Makanya kan Allah Ta'ala masih kasihan dengan mereka. Dah, saya lahirkan dari gen Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang menjadi pemungkas seluruh nabi dan yang memanjakan umatnya. Nah eta gawe saeutik bentar-bentar pahala. Kon ya kan, ketika mereka nggak punya ajaran kayak binatang kan, tawaf jing nggak pakai baju, telanjang, pemajikan batur disikat pan, ya kan, semena-mena sakadai, hukum rimba berjalan karena nggak punya ajaran. Ketika udah dikasih peringatan kok nggak terima ajaran, itu terserah Allah tambah. Itu. Nabi toh Nabi itu juga nggak memaksakan, tidak memaksakan kehendak. Kalau kita melihat ke riwayat-riwayat Qasasul Anbiya ya, seperti taruhlah Nabi Nuh,